Para muda sekalian, selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Tachihao. Yang pertama-tama, saya ingin mengajak semuanya kembali bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita semuanya dapat kembali melaksanakan kewajiban kita melakukan puja bakti, memuliakan yang patut kita muliakan, memuja kepada yang patut dipuja. Kamsia tikong, bersyukur kepada asal muasal kehidupan. Bukannya berarti kita ikut-ikut dengan tetangga, ya. Itu ungkapan kamsia tikong itu memang udah dari zaman baheula, zaman dulu gitu ya, dari orang tua kita, leluhur kita. Kalau kemudian secara Buddhis kita bilang bersyukur, kita sebut omitofo, omitohut, juga nggak apa-apa juga. Itu juga artinya juga sebangun, mirip juga, bersyukur kepada alam dan semesta. Teman-teman sekalian, para muda, salam kenal buat yang baru ketemu dengan saya pada pagi hari ini. Saya Marga Singgi, ada yang panggil Romo Marga, oke. Ada yang panggil Ape Marga juga Boyaukin. Yang dipanggil, mau panggil Asuk juga nggak apa-apa, mau panggil Apak juga mau Syongkon, ya. Mau panggil Bapak juga nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena sehari-hari saya guru juga, guru di SMK, mata pelajarannya kewirausahaan. Tapi kalau jadi Dharma Duta ini dijalanin sudah ini memasuki tahun yang ke berapa ya? Sejak pertama kali ceramah itu saya tahun 1980 udah tua banget ya. 1980, kalau sekarang 2019, jadi nyaris 39 tahun ya. Wah, luar biasa. Mungkin seumuran sama papi mami kamu ya. Jadi udah tua juga. Ya memang udah tua lah, udah jadi akong. Pangkatnya nambah. 2 tahun yang lalu pangkat saya nambah di rumah jadi akong. Saya setiap hari tidurnya sama nenek-nenek loh. Karena saya udah jadi kakek-kakek. Ya iyalah, istri saya jadi nenek-nenek kan, jadi tidurnya sama nenek-nenek. Nah, kemudian sebelumnya pangkat saya tertinggi cuman Ape. Nah, saya punya keponakan semua manggil saya Tuape. Kalau yang dari adik perempuan manggil saya Tuaku, begitu kan? Nanti keponakan saya manggil saya Tuape. Kalau dia udah married, udah punya anak, anaknya manggil saya Tuape Kong. Ya nggak apa-apa, memang panggilannya begitu, tapi Tua Pekongnya bukannya Tua Pekong yang di kelenteng, yang di bio, bukan ya. Jadi maksudnya akong juga pangkatnya udah kakek. Para muda sekalian, pada hari ini kalau kita hitung penanggalan bulan itu Condro Sengkolo. Kalau orang Jawa bilang begitu ya, Condro Sengkolo, penanggalan bulan atau lunar kalender. Kalau kita sering sebut Imlek ya, ini sekarang kita masuk ke bulan 2 nih, bulan 2. Kalau lihat penanggalan solar itu penanggalan matahari, ini bulan Maret kan, bulan Maret, bulan 3. Tapi kalau penanggalan lunar itu bulan 2 nih, Jigwe. Tanggalnya tanggal berapa? Lagi hari Jumat kemarin tanggal Jigwe Ceji ya. Kemudian Sabtu Jigwe Cesa, ini Minggu Jigwe Cesi, begitu ya? Ya, tanggal 4 nih sekarang nih, bulan 2, ya, itu penanggalan bulan Imlek. Tapi sebenarnya tanggalan bulan kita yang memang kita biasa pakai buat melihat kapan tanggal Uposata itu tanggal-tanggal ibadah, ya. Itu kan kalau tanggal Uposata itu 1 bulan kan 4 kali. Ya, 4 kali, bukan 2 kali loh. Kalau bilang 2 kali Ceit dan Capgo, ya Cui, Seu. Enggak, 4 kali kita punya tanggal Uposata kan. Ceit, Cepwe, Capgo, satu lagi Jisa. Sebulan 4 kali. Tapi kalau kita kebaktian tanggal Uposata, kita lihat tanggal Imlek, seringkali pasti lupa. Kenapa? Karena tanggalnya nggak sesuai dengan tanggalan solar yang lek. Ini Januari sampai Desember yang lek. Tahun 2019 ini, angka 2019 itu angka tahun Masehi dihitung dari kelahiran Yesus 2019
secara physically kalau Yesus masih hidup umurnya 2019. Tapi kan kita nggak pakai tanggalan itu, kita pakai tanggalan Uposatha kita kan tanggalan Imlek. Imlek dihitungnya kalau dari tanggalan kan kemarin Kungsi Facai 2570 itu umurnya Konghucu tuh 2570 karena dihitung dari sejak kelahiran Konghucu 551 tahun sebelum Masehi. Tapi kalau dihitung sejak pertama kali kalender Imlek itu diciptakan oleh zaman dinasti Xia, Kaisar Huangti, itu angka tahunnya udah 4717. Banyak ya, 4717 angka Imleknya. Angka tahun Buddhis kapan? Ya gampang, tahun Buddhis mah lihat aja Buddhis era berapa, BE. BE tahu BE? Buddhis era. Kan dilihat itu kan kalau Waisak BE-nya berapa itu. Itu tahun Buddhis. Tapi tahun Buddhis kan BE-nya doang. Kan kita nggak pernah memperingati kapan tahun baru Buddhis gitu kan, bukannya Waisak. Waisak tuh angka tahunnya aja, tapi tahun barunya bukan Waisak kan. Karena Waisak artinya bulan ke-6. Kalau Asada bulan ke-8, nama-nama bulan dalam bahasa Pali. Nah, bulan ke-1-nya ada lagi, lihat deh di kamus pustakanya, saya nggak hafal. Nah, intinya kalau sekarang ini bulan 2 ini tanggalan Imlek ya, bulan 2. Hari-hari Uposatha itu Ceit, Cepwe, Capgo, Jisa. Tapi kalau kita tanggal kebaktian kita udah deh supaya nggak lupa setiap hari Minggu aja deh. Pagi jam 9 gitu ya. Ada lagi yang mengatur supaya nggak lupa udah kebaktian di sini mah hari Selasa aja deh malam. Ada yang hari Kamis malam, ada yang hari Jumat malam, beda-beda. Setiap daerah beda-beda, nggak patokan harus hari Minggu. Cuma kalau di kota-kota besar kebanyakan ya Minggu lah, hari biasa kan ada yang kerja, ada yang dagang, ada yang kuliah, pulangnya nggak tentu gitu ya. Jadi dibikin seragam supaya enak, udah hari Minggu jam sekian gitu, atau hari Sabtu jam sekian. Jadi nggak ganti-ganti, itu kesepakatan aja sih. Kalau Uposathanya mah sebenarnya Ceit, Cepwe, Capgo, Jisa gitu. Nah teman-teman sekalian, para muda, kita tentu semua sudah tahu, pasti sudah belajar juga di sekolah maupun seringkali di Dharma Desana di wihara, bahwa hari-hari raya agama kita itu cukup banyak. Kalau anak sekolah ditanya apa hari raya agama Buddha, jawabannya pasti Waisak, Asada, Katina, Magga Puja gitu ya. Hah? Cuman Waisak, Asada, Katina, Magga Puja? Enggak cuman 4 lagi. Kuan Im Sejit juga hari raya agama Buddha kan? Emang Kuan Im lu kira siapa? Emang Kuan Im agama Buddha lah, Bodhisattva. Itu hari raya Sejitnya Amitabha, ya kan? Ulambana, Citgue Capgo ya, Cigwe Poa, ya kan? Itu juga kan hari raya agama kita. Jadi hari raya agama kita itu jangan diartikan cuman Waisak, Asada, Katina, Magga Puja cuma 4 doangan, nggak gitu kali ya. Jadi masih cukup banyak hari raya Maitreya, hari raya Siti Garba, Siti Garba, Ti Changwang, Te Chong Ong Posat, ya kan? Itu juga ada hari rayanya. Jadi masih banyak lagi. Nah, para muda sekalian, kita sebagai umat Buddha memang ada merayakan hari-hari raya tersebut. Tapi ternyata umat Buddha ini kan komunitasnya banyak, nggak cuman dari satu komunitas saja. Umat Buddha yang di daerah ini, daerah itu, masing-masing punya persembayangan sesuai dengan komunitas dan kearifan lokalnya. Nah, secara spesial, secara khusus, banyak umat Buddha yang keturunan Tionghoa juga punya hari-hari raya yang juga sering dilaksanakan. Padahal itu bukan hari raya agama Buddha, tapi sering dirayakan. Boleh nggak? Ya boleh lagi. Kenapa? Kan dalam agama Buddha nggak ada larangannya. Agama Buddha kan menyebar kemana-mana ke seluruh dunia, selalu menyesuaikan diri dengan budaya setempat, tidak menghilangkan budaya kearifan lokalnya, ya kan? Salah satunya adalah yang sering dirayakan kalau orang Tionghoa itu sembahyang Xinjia, sembahyang Cengbeng, dan satu lagi Citgue yang sering kita sebut juga Cioko gitu ya, Cautu. Nah, ini Cengbeng nih udah deket nih. Kalau Xinjia kan udah lewat ya, Cengbeng udah deket. Cengbeng udah deket itu kapan Cengbeng? Biasanya Cengbeng itu dilaksanakan tanggal 5 April.
kalau bulan Februarinya sampai tanggal 28. Kalau bulan Februari sampai tanggal 29, maka cengbeng biasanya jatuhnya tanggal 4 April gitu. Kemudian kalau bulan Februarinya sampai tanggal 29, cengbengnya 4 April, biasanya sembahyang ondenya. Onde itu tangce, tungce. Itu 21 Desember. Kalau cengbengnya 5 April, tangcenya, ondenya 22 Desember, bertepatan dengan Hari Ibu. Itu juga sembahyang onde salah satu sembahyang yang sering dilaksanakan oleh orang Tionghoa yang beragama Buddha, dan itu bukan hari raya agama Buddha tapi dilaksanakan. Kenapa? Karena pada dasarnya agama Buddha tidak melarang perayaan-perayaan tersebut, sepanjang perayaan-perayaan tersebut intinya adalah perayaan yang dilaksanakan buat kebaikan dan tidak ada pelanggaran sila, begitu kan? Jadi kalau kita merayakan Sinca, Cengbeng, Cit gue, ya mau siongkon, boyaokin, nggak apa-apa lagi. Kenapa? Karena memang tidak melanggar, satu. Kedua, selain tidak melanggar juga punya makna yang baik, yang bagus. Apa sih makna dari perayaan tersebut? Salah satunya Cengbeng. Apa? Sebenarnya perayaan Cengbeng ini adalah salah satu aplikasi dari ajaran bakti. Aplikasi ajaran bakti. Dan ajaran bakti ini pun juga diajarkan oleh guru kita. Kok bakti? Xiao gitu ya, how, kenapa maksudnya bakti? Teman-teman para muda sekalian, kita kalau berbakti kepada orang tua itu ada 3 saat. Saat yang pertama ketika orang tua masih hidup. Yang kedua ketika orang tua kita meninggal. Ketiga setelah orang tua kita meninggal. Ya, kita melakukan bakti kepada orang tua itu 3 momen. Ketika masih hidup, pada saat meninggal, dan setelah meninggal. 3 ya. Dan kenapa kita mesti bakti kepada orang tua? Cece tahu nama papa mama? Tahu ya? Nama papaku siapa nih? Papi mamiku siapa sih namanya? Tahu. Oke, sekarang papi mami punya papi mami lagi dong. Jadi kamu panggil apa? Akong, ama. Ama, akong. Tahu dari papa nama akong ama, tahu dari papa? Nggak tahu ya. Panggilnya cuma akong, ama gitu ya. Tapi namanya nanti cari tahu ya. Nanti cari tahu nama akong siapa. Kita panggilnya cuma akong aja, ama aja. Tapi namanya siapa kita nggak mention, ya kan? Terus kemudian dari mama pasti ada dong. Oh, mama dari Bangka, panggilnya Kungkung, Popo. Iya, tapi ada namanya. Kungkung siapa? Akung siapa? Apo siapa? Ada namanya dong. Papa mama, mama memang ya nggak punya akong ama, kan pasti ada. Ditanya dari papa mama, dari mama siapa nama kungkungnya, nama poponya? Nggak mention juga, kita cuma panggilnya apa namanya, Kungkung, Popo, karena orang Bangka misalnya ya. Ini kawin campur nih, orang Hokkien sama orang Kek kawin campur nih, ya. Nah terus kemudian, oh dua-duanya Hokkien lang. Pokoknya yang saya taunya Akong ama Jakarta, di sini Akong ama Karawaci. Cuma ngomongnya begitu aja. Mau ke rumah Akong, Akong mana? Akong Karawaci. Mau ke rumah Akong, Akong Jakarta, gitu doang. Tapi namanya siapa? Harusnya tahu dong. Kita panggil Akong ama. Jadi papahnya dari papa, ya, terus papa mamanya dari mama, ya. Oke, kita panggil Akong. Papa mama kita punya Akong nggak? Papa mama kita juga punya Akong loh. Kita panggil apa? Kongco, makco. Kalau Hanyin bilang kongtai, potai, betul? Kita panggil kongco, makco, atau kongtai, potai, karena papa, mama punya Akong. Akong punya Akong nggak? Ya, ama punya Akong, ama lagi nggak punya. Gue naik lagi ke atas, Siapa namanya? Lak. Bahkan juga mungkin kita nggak kenal kali ya. Kenapa nggak kenal? Nggak pernah ketemu. Kayak udah putus gitu. Tapi kalau papa mama punya foto-foto yang masih disimpan, itu mestinya silsilahnya tahu tuh.
Ya, kalau dulu mungkin sekolah di SD, SMP atau SMA suka dikasih tugas sama guru bikin family tree. Ya, pernah bikin family tree? Coba nanti iseng-iseng di rumah ya, mau pakai apa namanya? Aplikasi juga boleh, atau pakai coret-coret dulu deh, digambar itu family tree ya. Mulai dari kita ya. Cece, Koko, kita ini anak dari papa mama ya. Papi mami anak dari siapa, ini mami anak dari siapa, ini kemarin naik lagi, ini family tree nih. Itu kalau diikutin terus kita bisa pusing sendiri. Tapi kalau orang besar bukan orang yang gede, bukan orang besar yang punya legend gitu ya, pasti ada family tree-nya. Dia anak siapa, kayak katakan ini Puan Maharani, ibunya Megawati, ayahnya Taufik Kemas, ya Megawati anak dari siapa, Soekarno dengan Fatmawati anaknya siapa, Soekarno anaknya siapa. Terus tuh family tree-nya tuh bisa ditelusuri karena orang besar ya, legend. Kita kadang-kadang nggak perhatikan itu, tapi sama kita juga ada. Kita pasti ada family tree-nya ke atas sampai yang terakhir kita cuma sebut dengan sebutan singkat. Yang di atas itu semuanya leluhur. Asal usul kita dari mana? Leluhur lagi, dari atas sampai yang paling tinggi 1000 tahun yang lalu pasti ada dong. Ada 2000 tahun yang lalu ada. DNA-nya turun semua tuh. Jangan dikira nggak ada DNA-nya loh. Turun semua dari mana. Kalau kemudian yang makanya ini rasnya jadi seperti ini, rasnya seperti ini, wah putih begitu campuran ya, dari Tiongkok datang sendiri, laki-laki sendiri kan iseng juga kan, jomblo ya. Kalau single sih pilihan, gue single itu pilihan gue. Kalau lu jomblo nasib lo. Jomblo nasib ya. Kalau single pilihan. Tapi orang dulu nggak mau jomblo, nggak mau single. Akhirnya lihat lirik datang sendiri dari Tiongkok. Lirik, aduh nih boleh juga nih. Oke juga nih, sweet gitu ya. Gayung bersambut. Akhirnya mata berkedip. Akhirnya kenalan gitu ya, akhirnya jadi disangjitin deh. Disangjitin, akhirnya ceven deh. Begitu ceven, karena ini kawin campur ya, wanita lokal setempat, wajahnya juga gelap-gelap begitu, pakai kebaya, nyai ya, orang papanya laki-lakinya orang Tionghoa, tenglang, putih, kawin campur, anaknya jadi kopi susu ya. Udah nggak lagi putih, nggak lagi hitam banget gitu kan, kopi susu. Udah akhirnya jadi kawin campur, anak berpinak, kawin campur. Makanya kalau sekarang lihat orang Tionghoa ya, terutama yang di Palembang Ulu, terus di Medan ya, di Jakarta, di Tangerang, di Bekasi, di Bogor, di Semarang, belum tentu kalau tenglang itu putih sipit. Banyak juga tenglang yang udah coklat, hitam, gosong, keling, angus. Iya. Jadi jangan heran. Saya pergi kemarin ke Bali, di Kintamani. Ternyata ada kuburan Tionghoa di sana, bongpai yang usianya sudah sampai 1000 tahun. 1000 tahun. Dan semua nggak kelihatan. Tonginnya tuh nggak kelihatan, tenglangnya nggak kelihatan, hitam, gosong, keling, angus. Ngomong juga udah nggak bisa ngomong Hokkien, nggak bisa ngomong Ke, nggak bisa ngomong Puhui, Tionghoa, ngomong Bali, ngomong Indonesia. Tapi begitu datang ke rumahnya, di rumahnya ada meja abu, meja sembahyang. Ada hiolo depan pintu rumahnya. Tapi pakai kain Bali, diikat pakai ini kebaya Bali, diikat pinggangnya. Yang laki-laki pakai udeng ya namanya, atau apa tuh. Luar biasa. Di Tangerang coba lihat, nggak bisa ngomong Hokkien, nggak bisa ngomong Ke, ngomong Koi. Tapi panggil ke sini, panggil ke sana, encek, encim, ape, jipe, sape. Nah Bapak, teman-teman sekalian para muda, jadi cengbeng adalah salah satu ritual bakti dari anak kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Kenapa? Karena orang tua itu berbakti kepada orang tua itu, kepada leluhur. Itu kita ada 3 momen, 3 saat. Ketika masih hidup, ketika meninggal, setelah meninggal. Itu saat kita melakukan ritual bakti kepada orang tua. Apa manfaatnya ritual bakti? Tentu saja manfaatnya kalau kita berbakti kepada orang tua, pasti itu adalah kebajikan. Dan kebajikan yang kita lakukan
ya, kalau orang tua sering sebut apa kungte ya, kongtek ya, kungte, perbuatan jasa dan kebajikan yang kita lakukan itu adalah ya kusala karma wipaka, kebajikan perbuatan baik, dan akibatnya hasilnya ya sesuai dengan benih yang ditanam, itu pula buah yang akan kita petik. Kalau kita berbuat baik, menanam kebajikan, kan kalau tanam kedongdong yang asam kan nggak mungkin kita dapatnya apa namanya mangga harum manis. Kedongdong ya kedongdong yang asam, kecapi ya kecapi yang asam, apel ya apel yang manis, jeruk ya jeruk yang manis. Gitu. Kalau tanam bibit jeruknya jeruk asam ya dapatnya jeruk asam. Tanam jeruknya jeruk, bijinya jeruk manis ya dapatnya buah jeruk yang manis. Sesuai dengan bibit yang ditanam, buah itu pula akan kita petik. Itu kan ajaran guru kita. Itu kan karma wipaka. Automatically pasti juga kalau kita berbuat kebajikan kepada orang tua kita, kepada leluhur kita, someday nanti suatu ketika anak cucu kita juga akan memperoleh keberkahan dan kita pun akan mendapatkan keberkahan. Itu pasti proven, nggak usah ditanya lagi ya. Nah teman-teman sekalian para muda, jadi Cengbeng ini adalah salah satu hari sembayang ziarah makam. Ziarah makam, kita berbakti kepada leluhur kita, orang tua yang sudah meninggal ya. Cengbeng ini bahasa Hokkien, kalau Huai-nya Qingming ya. Next coba. Apakah ada orang pinter, profesor, doktor atau siapapun yang tidak mengalami ini? Guru kita saja, orang suci mengalami proses ini. Secara ini Sang Buddha Sakyamuni bisa kalau mau mempertahankan kehidupannya nggak mati-mati bisa, tapi kan tubuh ini kan apa anicca. Akhirnya usia 80 Sakyamuni parinirwana ya kan, karena nggak bisa bertahan tubuhnya. Tapi walaupun parinirwana secara apa namanya dharma Sang Buddha nggak pernah hilang, karena hidup terus dalam apa dalam kejiwaan kita. Ini proses kehidupan, lahir, tua, sakit, mati, menangis. Sen lao ping se ku. Ini proses ini. Pertama lahir, tua, sakit, mati, manis. Yang keempat mati. Umur kita kalau lahir sionya apa? Umur sio lebih tua 1 tahun ya Koko ya. Betul kan? Umur sio lebih tua 1 tahun. Kenapa umur sio lebih tua 1 tahun? Karena selama di kandungan mami umur lu dihitung. Iya dong. Kalau lahir brojol di rumah sakit, itu umur KTP, akte lahirnya berapa. Tapi umur yang sesungguhnya, coba deh nanti begitu mau ceven, mau merit, ditanya, lu sio apa, calonnya, hap nggak nih, cocok nggak nih, ciong nggak nih. Maksud ciong tuh bertentangan nggak gitu. Itu dihitungnya umur sio. Kenapa umur sio? Karena umur sio itu sebenarnya adalah umur yang sesungguhnya. Umur sio itu umur yang sesungguhnya. Kenapa? Karena sejak di kandungan mami itu udah dihitung. Lu pikir di kandungan mami ini apa ya? Daging lebih, nemplok, tetelan, nyantol begitu. Bola. Iya kan? Ini ada nyawanya, lu ada jiwanya, ada makhluknya, berkembang. Makanya mami-mami muda selama mengandung, menghamil nih, tinggal di pondok mertua permai, diomelin sama mertuanya. Ntar begitu dia sedih, perasaannya jiwanya sedih, begitu anaknya lahir, anaknya juga bisa sedih loh tampangnya. Bimoli. Tahu bimoli? Bibir monyong 5 cm. Gitu. Karena sedih. Makanya kalau mami muda yang hamil itu biasanya apa? Secara psikologi supaya dia seneng apa dengerin lagu Beethoven, Mozart ya, sering lihat apa liamkeng ya. Hokkien orang bilang liamkeng, kalau Hanyin bilang nyamkin. Ya, niencing. Baca parita, baca mantra, meditasi supaya apa? Berpengaruh kepada kesehatan jiwanya. Kalau orang muslim zikir ya, baca doa rosario yang Katolik, yang Kristen, berpengaruh itu memang karena jiwa di dalam kandungan ini hidup, dia berkembang. Emang tiba-tiba aja langsung 3 bulan, 6 bulan, enggak lah, dia berkembang dikit-dikit. Berkembangnya bukan sebulan 2 bulan, tapi setiap hari juga berkembang, ya kan? Bukan cuma setiap hari, setiap jam juga berkembang.
Bukan cuma setiap jam, setiap menit, setiap detik berkembang. Kenapa? Karena detik dikumpulin jadi menit. Menit dikumpulin jadi jam. Jam demi jam dikumpulin jadi hari. Hari demi hari dikumpulin jadi bulan. Begitu kan? Dan dia kapan ini udah jadi makhluk hidupnya kapan? Udah jadi makhluk hidupnya ya ketika sel telur dibuahi oleh sperma. Kapan wanita ada sel telurnya? Ya ketika dia mulai haid pertama, dia udah memproduksi sel telur. Ketika cowok udah memproduksi sperma, akil balik, mimpi basah yang pertama berarti udah produksi sperma. Udah bisa jadi papah lu. Makanya jangan sembarangan lu. Udah haid pertama udah bisa jadi mamah tuh. Ketika sel telur dibuahi oleh sperma, ketemu dari jutaan sperma ini membuahi sel telur, nggak semuanya berhasil. Satu yang berhasil jadi janin. Kalau dua yang masuk jadi kembar. Kalau tiga jadi kembar tiga. Di India pernah lu ada kembar 11. Tuh perut maminya kayak apa ya? Kembar 11. Hebat juga tuh. Ya itulah alam dan semesta bisa muat tuh 11. Ya. Bisa muat tuh, hidup lagi. Dan itu yang maminya udah umur 40 tahun lebih lagi. Sadis ya. Tapi ya itulah keajaiban dunia. Jadi ini berkembang, ada jiwanya, ada makhluknya. Nah makanya umur itu lihat dari sionya. Dari hamil, terus punya anaknya terus besar, dirawat terus, berproses sampai akhirnya maminya udah jadi tua, maminya yang gantian digendong. Ya, maminya yang gantian digendong. Mungkin mami kamu sih masih muda-muda, tapi popo, ama, ya, yang tadinya ama makannya udah bisa masih lancar, sekarang ama makannya juga udah nggak lancar, disuapin, jalannya juga ama dituntun, ya kan? Nggak usah jauh-jauh ke mall, jalan ke kamar mandi aja dituntun, ya kan? Mau tidur aja juga badannya kita naikin keranjang. Siapa yang punya amanya udah umur 80-90? Sama nggak sama mami tenaganya? Enggak kan? Udah berproses. Inilah yang namanya sabe sankara anicati. Begitu kan? Segala sesuatu yang terbentuk dan terkondisi tidak kekal dan selalu berubah. Aku masih seperti yang dulu, gitu. Ada tuh nyanyian jadul tuh, ya. Aku masih tetap mencintaimu, pret. Enggak lah, cewek cakep atau cowok ganteng, seganteng apapun, ya. Kalau udah meninggal, ya, lihat di kamar mayat, itu hancur prosesnya. Udah nggak ada lagi kecantikannya. Yang mana yang cantik? Siapa yang cewek paling cakep sekarang? Diambil matanya nih, kasih mau. Apalagi kalau udah jadi mayat, udah ada di kamar jenazah, di rumah duka. Secakep apapun, udah dingin, ya. Proses udah hancur. Sehari nggak dikubur atau 3 hari nggak diformalin nih, masih ada di rumah duka, bau udah. Kenapa? Itu bakteri belatung segala macam dalam tubuhnya udah bekerja, berkembang, akhirnya membusuk. Makanya kalau jenazah di kamar mayat di rumah duka mau disimpan sampai seminggu, disuntik formalin dulu. Ditanya berapa hari nih rumah duka? Kalau cuma 2 hari 3 hari mungkin nggak disuntik formalin kali ya, langsung dikubur atau dibakar, kremasi. Tapi kalau yang masih menunggu saudaranya dari Amerika, dari mana pulang, belum bisa pulang. Ini masih belum ditutup petinya, sama dokter disuntik formalin dulu supaya kuat, supaya nggak membusuk. Terus kalau orang kadang-kadang di peti mati dia bawahnya dikasih es supaya hawanya dingin supaya nggak membusuk gitu loh. Berproses. Anicca, next. Kalau yang mahasiswa kedokteran sih sering kali ini ya ngelihat kerangka gini. Tapi saya udah pernah ngelihat kerangka manusia betul. Akong saya sendiri kuburnya mau dipindahin kuburannya, digali. Digali itu petinya. Begitu digali petinya, itu udah habis daging-dagingnya. Masih ada rambut, masih ada. Amah juga rambut masih ada, gigi masih ada. Tapi tinggal tulang doang. Dagingnya ini udah seperti tepung basah aja. Diambil tengkoraknya, dicuci pakai arak, udah diambil tulang-tulangnya dibakar terus dilarung dari kuburan terus dipindahin gitu, maksudnya dibakar dilarung. Saya udah pernah lihat. Ya kalau mau lihat ini sih di Gramedia juga ada, tapi palsu.
tulang belulang tengkorak. Ini kita sebenarnya cuma seonggok tulang, ya, yang dibungkus oleh daging. Daging ini nggak kekal, tulang ini juga nggak kekal. Next, kalau udah mati, semua, ya, semua pasti mati. Ada kelahiran, pasti ada kematian. Romo, saya sih kan masih muda, masih jauh dari kematian. Kalau Romo umurnya udah gocap kau, udah deket lagi kematian. Iya sih, umur saya gocap kau, udah lebih deket kepada kematian ketimbang kamu yang masih 18, masih 21. Tapi emang jaminan, lu pikir syarat buat mati itu umur tua? Enggak loh, kemarin umur 17 tahun ada yang mati, umur 3 tahun juga ada yang mati. Syarat buat mati itu nggak mesti tua. Syarat buat mati itu nggak mesti sakit. Enggak. Orang nggak sakit kok, tiba-tiba mati ada. Kenapa? Ketabrak mobil, ketabrak motor, ya kan? Tiba-tiba dapat demam berdarah, terlambat berobat. Akhirnya cuman hitungan hari keempat atau kelima mati. Umurnya baru 21. Cakep lagi. Jadi syarat buat mati itu nggak mesti tua. Syarat buat mati itu nggak mesti sakit. Oh, kalau orang sakit baru bisa mati, kalau enggak. Siapapun bisa mati. Kematian kalau sudah datang, kita tidak bisa menolak. Kematian adalah bagian dari karma kita. Nah, kematian itu sebenarnya apa dalam agama kita? Kematian itu sebenarnya bukan akhir kehidupan. Kematian bukan akhir kehidupan. Justru kematian adalah awal kehidupan. Dan guru kita kan juga mengajarkan bahwa kehidupan kita ini bukan kehidupan yang pertama loh. Kehidupan kita ini juga bukan kehidupan yang terakhir loh. Ya kan? Kenapa? Karena ada tumimba lahir, kelahiran kembali. Orang lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Terus berapa kali? Ribuan kali, jutaan kali. Sepanjang masih ada karma, terus sampai karma kita habis. Nggak lahir, nggak mati. Ya udah. Berarti nggak ada cutsi lagi, nirwana. Manunggal ing Gusti gitu. Nah, kehidupan kita ini bukan yang pertama, juga bukan yang terakhir. Tapi kalau kita umat Buddha, kematian itu bukan akhir kehidupan, nggak perlu disambut dengan warna hitam. Kita menyambut kematian dengan warna putih. Kenapa? Seperti buku ditulis habis, halamannya balik baru halaman baru putih lagi. Tulis lagi, baru lagi putih lagi. Selalu begitu. Maka kematian disambut dengan warna putih. Baju duka itu putih. Kalau Hokian Lang bilang tuaha, baju duka itu putih. Dulu pakai kerudung, kain belacu yang broken white itu warnanya itu, kain belacu, kaosnya tangan panjangnya putih, celana panjangnya putih, gatel loh. Kayaknya kasar soalnya pakai baju dibalik lagi. Tapi sekarang di kota repot lah pakai itu semuanya, ya ganti pakai kaos oblong. Tapi tetap warnanya putih, ya kan? Kalau kita melayat, bagusnya pakai baju putih. Nggak ada pakai baju putih, baju abu-abu, biru, krem, yang warnanya adem-adem, sejuk-sejuk gitu loh. Kalau lu pergi ke rumah duka pakai baju warna merah, pink, kuning, orange, itu namanya ngeledek. Lu nggak punya liang sim ya, nggak punya otak ya. Itu kan warna-warna gembira, warna-warna ceria. Masa lu pergi kematian pakai warna gembira sih? Prihatin dong. Gimana sih lu? Otak lu didengkul ya? Misalnya gitu. Jadi kita menyesuaikan diri pakai baju warna yang netral gitu ya. Itu. Karena kematian bukan akhir kehidupan, kematian adalah awal kehidupan, kelahiran kembali disambut dengan warna putih. Kalau orang tua, papa mama yang meninggal, akong ama yang meninggal, kungkung lalaki ya, kungkung, akong, papa, tanda berkabungnya biasanya di kiri. Karena kiri ini simbol yang. Kalau ama, popo, mama yang meninggal, tanda berkabungnya di kanan. Karena kanan ini simbol yin. Yin yang. Coba perhatikan simbolnya. Kanan ini yin, kiri itu yang, yin yang. Mama, papa. Mama kanan, papa kiri. Ini mama dan papa. Kalau kita gabung nih, ini huruf apa? Ren. Ya. Maka kalau sembahyang tiam hyo pakai hyonya itu bukan dianjali. Hyonya begini, bukan loh. Soja. Hyonya dikepel pakai tangan kanan, jempol dijepit pakai jempol kanan, tangan kiri membungkus,
Lihat huruf jempol kiri kanan membentuk huruf ren. Ya. Apa artinya ren? Orang, manusia. Mama tangan kanan, papa tangan kiri, jempolnya ketemu jadi manusia, ren. Kalau mama dan papa nggak ketemu, nggak ada loh. Lu pikir lu dari mana? Hah? Ya, ini mama dan papa nih. Tuh putih, sisi, ya. Tuh, nih, ren. Maka sembahyang tiamhyo pakai itu. Kalau sama papa mama, tiamhyo-nya karena papa mama orang biasa. Ordinary people, orang biasa. Jadi sembahyangnya hionya ya cukup di hidung. Ya. Hidung. Orang biasa. Kalau kita sembahyang kepada dewa, bodhisatwa, Buddha, hionya di jidat. Tinggian saeutik. Tinggian sedikit. Gitu loh, tapi kalau di depan pintu rumah, kalau depan pintu rumah itu kan kita sembahyang ke Tian Kung Tikong, alam semesta, asal muasal kehidupan, asal muasal sumber kehidupan, Tikong. Orang Medan suka bilang Tikong Pe, pakai tambahin kata Pe atau Tian, paling atas, nggak di jidat, di atas. Coba lihat rumah papa mama, papi mami atau akong ama depan rumah, pintu rumah kan ada sembahyang Tikong kan? Emang lu pikir itu sembahyang sama apa? Sembahyang sama pot kembang? Hah? Atau sembahyang sama tukang abun, tukang somai yang lagi nongkrong depan pintu? Bukan, itu sembahyang Tikong kan? Tikong itu apa? Tian Kung itu Tuhan, alam semesta. Tak terbayangkan, tak terpikirkan, Tian simbolnya langit. Nggak ada wujudnya. Di depan. Itu sembahyang paling atas. Gitu ya. Tapi karena agama yang dipeluk oleh orang tua kita, leluhur kita ini adalah agama rakyat, maka biasanya sembahyang Tikong, sembahyang Buddha, Bodhisatwa, sembahyang orang tua, tiamhyo-nya tetap aja sama aja di sini. Gitu ya. Lihatlah. Ama, akong, popo, kungkung, kalau sembahyang nggak pakai atau begini enggak kan? Sembahyang sama aja begini. Sebenarnya 3 kali sembahyang, pai-pai 3 kali taruh hionya baru doa gitu. Ini enggak. Kalau doanya belum selesai, goyangnya belum selesai. Ya, goyang aja karena belum selesai doanya. Kalau goyangnya stop, mulutnya enggak doanya enggak keluar. Jadi boleh nggak tuh begitu? Ya boleh aja. Nggak salah. Itu namanya naturali gitu ya. Itu normal-normal saja. Jadi teman-teman sekalian para muda, jadi kehidupan bukan kematian, bukan akhir kehidupan. Kematian adalah awal kehidupan. Kehidupan kita ini bukan yang pertama dan juga yang terakhir, karena ada kelahiran kembali. Ini yang kita laksanakan selama ini. Kalau kita lihat, oh begitu ya. Next lagi. Ya, lihat. Kalau udah kematian, biasanya di meja sembahyang suka banyak makanan. Ya, tapi kalau lagi masih hidupnya makannya seadanya, ya jangan begini juga. Ya jangan begini juga. Ya tapi kan kalau orang udah tua makannya juga nggak bisa banyak. Iya nggak bisa banyak, tapi ya seperlunya, ya seperlunya. Kemudian kalau pada saat kematian persembahannya di meja abu leluhur sedikit atau banyak, ya tergantung rezeki. Kalau lu bolui, bokang tau, sok sembahyang banyak-banyak, aduh, ya nggak perlu juga, sesuai dengan rezeki kita masing-masing. Tapi kalau memang kamu ini banyak rezeki, antocien ya, ulwi, sembayangnya sedikit, hemat-hemat, bangkrut lu taruh, sok miskin. Jadi jangan kalau memang nggak punya duit, oke, nggak punya duit. Tapi kalau punya duit jangan kemudian punya belaga miskin. Yang penting kan doanya, yang penting kan dari hati, dari pikiran. Udah sembayang apa adanya, nggak usah pakai buah. Iya, lu sobek aja itu majalah, taruh buahnya di atas meja, selesai. Atau supaya awet itu majalahnya laminating, taruh udah setiap tahun sembayang, lebih hemat lagi. Yang penting kan doanya. Iya, lu belaga miskin beneran lu, nggak usah begitu. Itu namanya lebay.com ya. Jadi kalau memang ada rezeki silahkan. Wow, sampai semeja, 2 meja, 3 meja, nggak apa-apa. Yang makan siapa? Kita.
buat apa sembahyang banyak-banyak? Emang yang makan siapa? Dia tanya gitu. Nggak percuma lu sembahyang banyak-banyak, nggak dimakan sama almarhum leluhur. Gue juga tahu kali, nggak dimakan sama leluhur. Kalau buah ini tahu-tahu hilang segigitan, kan bingung kita. Ya, taruh samseng, makanan capcay, puyonghai, tahu-tahu hilang separuh, bingung nggak lu? Bingung. Gue juga tahu, yang makan bukan leluhur, yang makan siapa? Kita. Wih, makanan bekas sembahyang nggak boleh dimakan lu, itu sarinya udah disedot, palelo disedot. Enggak lah, nggak disedot lah. Masa almarhum bisa cedot? Itu leluhur makanannya lain lagi, kan juga dia udah cuci di mana kita nggak tahu. Lu yakin leluhur lu yang datang itu? Kalau dia udah cuci jadi orang Jepang, gimana datangnya? Dia tuh mimpi lahir jadi orang Australia, dia tuh mimpi lahirnya nggak usah jadi orang Indonesia juga deh, tapi bukan di Gading Serpong, tinggalnya di Kelapa Gading sono, kan nggak mungkin datang jadi baby di sana, ya kan? Jadi kalaupun di meja abu, meja sembahyang itu persembahan rasanya lain, bukan karena sarinya disedot, tapi karena tercampur dengan bau hiu, bau lilin, jadi lain aromanya, ya kan? Anak-anak IPA pelajaran kimia tahu deh ya, terjadi percampuran kimia, pasti berbeda rasanya. Kalau memang itu makanan di meja sembahyang bisa disedot nih, kita manusia hidup kelaparan loh. Kenapa ya? Carrefour ditutup tuh, salsa ditutup, dia bisa datang disedot lu semuanya lu. Di SMS tuh food court tuh udah ditutup, makanan disimpan semua di supermarket, dia datang, biar udah digembok juga dia bisa datang, bisa masuk, disedot satu-satu lo. Ntar beli kornet nggak ada rasanya, beli kecap nggak ada rasanya, beli indomie nggak ada rasanya, beli bretok nggak ada rasanya, disedot semuanya. Jadi nggak ada cerita sari disedot tuh nggak ada. Itu cuma perasaan lu doangan kali. Jadi yang makan siapa? Yang makan kita yang masih hidup, gitu. Ya terang aja. Kan dia mah bilang makanan bekas sembahyang bekas setan. Emang akong gue setan? Emang ama gue setan? Makanan bekas sembahyang bukan bekas setan. Orang kungkung popo sendiri, akong ama sendiri masa setan? Papa mama sendiri memang setan. Gue tahu papa gue orang baik, mama gue orang baik, pasti tuh mimpi lahir di tempat yang baik, bukan di alam preta, bukan di alam asura. Masa makanan bekas sembahyang bekas setan? Ini kalau kita makan makanan bekas sembahyang itu ciak pengan, tahu ciak pengan? Makan berkah, kerukunan keluarga. Jadi makan aja nggak apa-apa. Ya. Bisa dicari sutranya banyak kok, bahwa Sang Buddha guru kita ini juga mengajarkan bahwa sebenarnya kalau kita berbakti sama orang tua itu, berkahnya luar biasa. Kebaikan orang tua nggak bisa dibalas jasanya oleh kita, nggak bisa dibayar oleh apapun. Sang Buddha bilang, mama di kanan, papa di kiri, digotong, dipanggul, keliling gunung Semeru, berapa kalpak tahun, itu pun nggak bisa membalas budi jasa orang tua, ya nggak bisa. Jadi jasa budi orang tua tidak terbalaskan, intinya begitu. Next lagi, ya. Berbakti kepada orang tua, kenapa? Karena memang coba perhatikan, kalau kita dari kecil, ya mungkin udah lupa kali, tapi mungkin kalau kamu punya meme, punya titi, lihat yang baru lahir, atau punya keponakan, cie baru melahirkan, ada keponakan, bagaimana dia dirawat dari mulai lahir baby sampai dia balita bisa jalan. Itu pengorbanan ibu besar sekali, ya. Maka dari itu kalau orang tua meninggal, dulu orang bilang berkabung 3 tahun. Siapa yang menentukan berkabung 3 tahun? Sebenarnya berkabung berapa lama itu memang Konghucu ya. Konghucu dia ada menyebutkan dalam kitabnya, kalau orang tua meninggal itu pantesnya berkabung 3 tahun, pantesnya. Kenapa 3 tahun berkabung? Karena kita nih waktu lahir baru bisa disapi dari orang tua itu kalau udah 3 tahun. Disapi, tau nggak apa? Udah nggak ASI lagi, udah nggak minum ASI mami lagi, itu namanya disapi, karena udah pengen punya adik yang keduanya. Jadi itu kita ini baru bisa disapi kalau udah 3 tahun. 3 tahun itu hitungannya 3 sio, bukannya 3 tahun brojol lahir di rumah sakit, 3 sio gitu. Berarti udah
udah bisa disapi. Jadi mami udah pengen punya adik lagi, kita udah nggak minum ASI mami lagi 3 tahun. Jadi kalau kita mami atau papi meninggal, orang tua meninggal, pantesnya berkabung 3 tahun gitu. Tapi kan orang sekarang bilang kelamaan 3 tahun, gua nggak sempet begini, nggak sempet begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Udah deh setahun aja deh. Camsyong nih, keluarga, rapat keluarga. Ya boleh setahun, silakan. Bahkan nggak mau setahun, 100 hari aja, terserah lo. nggak mau 100 hari repot, udah berkabungnya 49 hari aja. Ada yang bilang 7 hari aja, begitu selesai langsung masa berkabung selesai. Kalau emang lu sanggup melupakan jasa orang tua dalam 7 hari, ya silahkan. Tapi sebenarnya berkabung 3 tahun itu nggak lama kok, nggak lama. Kenapa nggak lama? Maksudnya tuh 3 tahun itu kita jangan pakai baju yang merah, kuning, oranye. Boleh nonton di XX1, nggak boleh premier, nggak boleh denger karaoke, boleh. Cuma maksudnya jangan terlihat terlalu bergembira. Selama 3 tahun masa berkabung nggak boleh nonton TV. Gua ntar ada idol, ada apa nggak bisa nonton. Nggak apa-apa, nonton apa aja. Tapi maksudnya jangan ketawa ngakak sampai dilihat orang nggak pantas. Tapi kalau di kamar sendirian ngakak terserah lo. Tapi maksudnya jangan terlihat orang gitu supaya ini nggak pantas gitu loh. Pergi kondangan nggak boleh, boleh pergi kondangan, tapi jangan dandan yang sampai menor, rambutnya sampai apa? Kalau tante-tante gitu ya, dandannya sampai rambutnya disasak, pakai anting, pakai wah toko emas berjalan, jangan begitu. Kondangan boleh. ya kalau apa yang orang kaya baru kan kadang-kadang gitu, kondangannya toko emas berjalan, ini cincinnya juga emas semua. Kalau mengambil makannya gue sengaja supaya kelihatan emasnya gitu kan. Kalau ngomong juga biar kelihatan gitu kan. Ya nggak usah begitu. Kalau mau kondangan pakai lipstik boleh nggak? Ya boleh. Masa nggak pakai sih? Kalau nggak pakai kan kelihatan pucetnya. Ntar lo jadi vampir lagi. Ya boleh, dandan boleh ya, tapi sepantesnya ya. Oh kalau lagi habis kematian nggak boleh sembahyang di wihara, masih kotor. Lu nanyanya sama orang yang nggak ngerti, nanya sama Ape sini. Kalau habis kematian boleh nggak ke wihara? Boleh lah. Kenapa nggak boleh? Orang kalau habis kematian tuh, apalagi dia deket sama maminya, deket sama papinya, habis kematian kan sedih ya. Rasanya down, terpukul, hilang sosok mama, sosok papa. Kemudian dia nggak bisa berdiskusi, nggak bisa curhat lagi. Kehilangan separuh jiwanya, aduh sedih gitu. Dalam kondisi yang sedih seperti itu, kalau dia pergi ke wihara, bagus, sembahyang, liamkeng, baca parita, ya, bermeditasi, bagus. Kenapa jadi nggak boleh? Ini begitu bilang, kalau habis kematian nggak boleh ke wihara, lu masih kotor. Kotor dari mana? Orang habis mandi kok kotor. Jadi boleh habis kematian kalau ke wihara ya bagus. Kenapa? Menenangkan jiwa. Ada yang bilang, kalau habis kematian nggak boleh mampir ke rumah temen, ntar temen lu bisa ketepak jadi mati keluarganya. Loh, mati dari mana? Itu juga pandangan-pandangan yang stereotip yang salah. Jadi nggak apa-apa. Cuman memang ini, gue kan baru kematian nih, mami gue meninggal. Kalau gue ke rumah lu, ntar mami lu marah lagi. Disangkanya gue masih kotor. Enak nggak sama mami? Oh nggak apa-apa, mami gue mah pandangannya nggak begitu. Ya udah kalau. Tapi kalau maminya masih kolot pandangan gitu, daripada ntar sama temen ribut ya udah kita ketemunya di McD aja deh. Kita ketemunya di situ aja tuh, di Eaton aja deh. Gitu. Jadi lihat sikon ya, kita tahu menempatkan diri. Next lagi. Ya. Next lagi. Wah banyak deh. Jadi intinya nih Sang Buddha bilang, kita mau berbakti sama orang tua, motong daging sendiri, kita persembahkan ke orang tua, mata ini dicongkel buat sembahkan, itu pun nggak akan bisa membalas budi baik orang tua. Jadi budi baik orang tua itu nggak akan terbalaskan. Ya. Kalau kita belum jadi orang tua, memang belum ngerasain, tapi ntar deh kalau kamu udah jadi papi mami, bisa ngerasain. Kalau itu pun berminat menikah. Emang semua umat Buddha berminat menikah? Kan enggak juga ya. Kalau mau jadi brahmacari kan nggak menikah jadinya. Tapi enggak, apakah umat Buddha harus jadi melepaskan kehidupan? Enggak juga. Kalau semuanya umat Buddha nggak menikah ya umat Buddha habis. Ya. Jadi next lagi.
Next lagi. Terus next. Kematian pasti datang. Ya, kematian pasti datang. Dan kalau datang, jangan panik. Tetap tenang, rasional, dapat mengendalikan emosi. Biasanya kalau orang meninggal, orang tuanya meninggal, saking sedihnya nih, kadang-kadang saya pernah lihat loh, di tempat kematian, nangis nggak berhenti-berhenti. Wah, pingsan lagi, bangun lagi, nangis lagi. Begitu mau dibakar, dikremasi atau mau dikubur, anaknya sampai berontak, mama ikut, lu kira enak ikut. Kan suka begitu tuh, saking emosinya gitu ya, mau dikubur, berontak-berontak, oh mama ikut. Saya bilang sama yang megangin, lu lepas, berani nggak dia nyemplung? Nggak berani. Kamu lihat deh kalau orang yang emosi nih lagi kematian nih, sampai begitu lu, peti matinya mau ditaruh ke dalam liang lahat, dianya dipegangin, nangis, berontak-berontak, pengen nyamperin peti. Saya bilang lepas, kalau dia berani nyemplung, nggak bakal berani, action doangan. Supaya terlihat, wih, nangisnya paling gede, paling besar, anak berbakti lu, ntar dapat kehwenya gedean gitu. Cuma buat, jadi nangis ya nangis, oke lah, tapi yang nggak usah berlebihan, tetap dapat mengendalikan diri. Saya punya orang amah dulu bilang, kalau amah meninggal nggak mau dibakar, panas, sakit. Amah dibakar nggak enak, panas, sakit. Dikubur juga nggak enak, udah hitam, gelap, nggak ada udara, ada belatung, ada tikus, ada cacing. Wih, ngeri lu. Nggak ada udara. Dikubur juga nggak enak, dibakar nggak enak, dikubur juga nggak enak. Lu pikir dikubur enak? Nggak enak juga. Nggak enak untuk orang hidup. Tapi kalau orang meninggal, sama aja. Sama aja kan kalau meninggal. Kenapa? Ibarat sangkar burung nih, burungnya udah nggak ada, tinggal sangkarnya doang kan. Kan nyawanya, jiwanya nih udah tumimba lahir, cuci lagi ke tempat lain kan. Saya, istri saya dan anak-anak saya sekeluarga jadi donor mata. Udah tanda tangan surat di rumah sakit mata di Jakarta. Kalau meninggal, matanya didonorkan. Satu mayat bisa didonorkan untuk 2 orang, kiri kanan. Jadi ada 2 orang tunanetra yang akan bisa menerima donor mata dan bisa melihat. Gitu. Nggak boleh lebih dari 6 jam. Jadi mayat ini jangan lewat dari 6 jam, itu harus diangkat matanya untuk didonorkan. Lewat dari 6 jam expired. Begitu. Tapi kalau jantung, lever, hati, ginjal, kalau mau didonorkan nggak boleh mati. Dalam kondisi kita hidup didonorkan. Kalau udah mati ya nggak bisa. Juga. Tapi kalau donor yang lain nih harus masih hidup. Kalau mata boleh, mati 6 jam harus cepat-cepat diangkat, dipindahkan. Untuk 2 orang. Nah, terus saya punya mama mertua, hah? Lu kalau matanya dicabut, dikasih orang lain, ntar lu nggak punya mata lu di sononya. Ntar di sononya nggak punya mata. Ya enggak lah. Kalau kita dibakar juga habis, ya jadi abu. Kalau dikubur juga habis, dimakan belatung, jadi apa? Hancur ya oleh tanah. Jadi kalau kita donorkan mata kita, ini kan dalam kondisi kita mati pun kita masih bisa berdana. Bagus kan? Matanya hidup di tubuh orang lain. Dan ini karma baiknya juga bagus. Jadi jadi donor mata tuh bagus, boleh. Next. Next lagi. Kalau kita sembahyang kepada orang tua leluhur, coba perhatikan, hionya 2 batang. Hionya 2 batang. Bukan 3. Kalau 3 itu kepada Buddha, Dewa, Bodhisattva. Kalau orang meninggal 2. Kenapa? 2 itu simbol dari orang tua kita adalah manusia biasa, yin yang. Yin yang. Yin yang hitam, yang putih, yin yang. 2. Tua, hitam, putih, tua, muda, pandai, bodoh, cantik, jelek, kaya, miskin, tinggi, rendah, selalu 2. Itu namanya duniawi. Dan nobody perfect. Daerah hitam ada titik putih, daerah putih ada titik hitam, nobody perfect. Makanya hio kalau meninggal simbolnya 2 batang gitu. Itu ada artinya jadinya ya. Jadi bukan cuman asal gitu, enggak. Oh, gua 1 aja dah ya sembayangnya. 2. Kalau orang meninggal 2 itu simbol supaya kita ngerti yin yang. Kalau 3 jangan, 3 itu buat Buddha, Bodhisattva, Dewa gitu ya. Artinya Tien Tiren, atau orang bilang Triratna, terserah. Pokoknya kalau orang Dewa, Buddha, Bodhisattva 3.
Kalau orang meninggal 2 gitu. Dia yang meninggal umurnya 90 tahun, tetap 2 udah. Jangan ngotot deh. Mau hemat 1, aduh, yo aja pakai hemat 2 udah. Jangan auban, kenapa sih? Ya, antokong moyung. apa namanya keras kepala. Nah, next dikit lagi. Ya. Persembahan seadanya. Mau punya uang banyak, mau banyak silahkan. Yang makan kita. Kalau punya uang sedikit, ya sesederhana mungkin. Next lagi. Ya. Qingming biasanya sembahyang makam ya, ke kuburan. Bukan di wihara sembahyangnya. Kalau Chow Tu, Cioko di wihara. Tapi kalau Qingming, Cengbeng itu di kuburan. Kalau nggak punya kuburan, di tempat kremasi atau di laut. Nggak punya juga, udah di rumah boleh juga. Ya. Next. Biasanya kalau Cengbeng ini rame nih, ya di kuburan-kuburan, di makam-makam, terus yang banyak yang pulang kampung ke Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan. Next, ya selesai sembahyang, sebagai tandanya sembahyang di atas makam ditaruh kertas putih, tandanya sudah selesai sembahyang. Itu namanya Tecua, simbol. Ya, makanan bekas sembahyangnya mau dibawa pulang boleh, dikasih orang sekitar boleh, itu juga bagus, berdana. Next, ya ini. Kalau kita bersembahyang di kuburan, itu kita memelihara peradaban. Kita kenal siapa leluhur kita, orang tua kita. Memelihara peradaban. Bukannya ini yang disembahyangin jadi bisa makan. Bukan bisa makan. Ya. Jangan ada berpikiran ke situ. Saya pernah lucu nih. Ada habis sembahyang di kuburan, terus ada orang nanya, dia udah nggak pegang hiu. Kok emangnya itu dimakan? Makanan itu? Ya enggak lah. Kok dimakan bingung. Ini yang makan siapa? Kita. Kalau saya sih sekarang udah nggak pakai begitu lu. Kalau kita sih sembahyang kasih kembang, nyanyi selesai. Terus saya tanya lagi, emang kalau lu kasih kembang itu yang almarhumnya bisa cium kembangnya? Enggak kan? Lu nyanyi emang yang dengar, yang almarhumnya bisa dengar? Enggak kan? Ya sama lah. Ini kan cuma tanda penghormatan doangan, simbol kita berbakti, tanda penghormatan pakai ini persembahannya. Jadi jangan meniadakan, jangan menisbikan, penghormatan itu tetap perlu. Next, ya, next lagi. Ya, Cengbeng, Qingming artinya bersih dan terang. Karena memang pada hari itu bersih dan terang. Karena memang musim panas. Next, ya, nanti latar belakang Cengbengnya ceritanya kayak apa? Tanya sama Om Google ya. Karena ini saya juga nyontek sama Om Google, gampang kok. Ya, pakai Android semua kan? Next. Ya, next lagi, ya. Terus next, menghormat kepada yang patut dihormat adalah berkah utama. Ini ajaran dari guru kita. Orang tua kita patut dihormati, ya, patut dihormati. Ini ajaran guru kita. Sabapapasa akaranang, kusalasa upasam pada sacita paryoda panang, etang budana sasanang, gitu kan? Janganlah berbuat jahat, tambahkanlah kebaikan, bersihkanlah hati dan pikiran. Inilah ajaran Buddha. Terima kasih. Sotihotu, Namo Buddhaya.